Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. 5 narapidana korupsi kembali bebas bersyarat dari Lapas Kelas 1 Tangerang setelah sebelumnya 23 napi korupsi bebas dari Lapas Kelas 2A Tangerang dan Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Kasus korupsi pun kini dianggap bukan lagi sebagai extraordinary crime karena pemberian pembebasan bersyarat ini. Setelah sebelumnya sebanyak 23 narapidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas 2A Tangerang dan Lapas Sukamiskin Bandung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas kembali memberikan pembebasan bersyarat untuk 5 narapidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Kelima orang tersebut yaitu Anggiat Penahot Simaremare, R. Rajat Adiaksa, Kosan Katsidi, HM Saipudin, dan Bowo Sidik Pangarso. 23 napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat ini 5 diantaranya ditahan di Lapas Kelas 2A Tangerang, yakni Ratu Atut Khoisia, Desi Aryani bin Abdul Halim, Pinangki Sirna Malasari, dan Mirawati binti H. Johan Basri. Sementara 19 napi lainnya ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Dari 19 napi ini ada beberapa nama besar seperti Patrialis Akbar, Zumi Zola Zulkifli, Surya Dharma Ali, juga adik Ratu Atut, Tubagus Khairi Wardana. Pembebasan bersyarat terhadap puluhan narapidana korupsi ini dinilai sebagai langkah mundur upaya pemberantasan korupsi. Dengan pembebasan bersyarat ini dinilai telah mengubah kasus korupsi dari extraordinary crime menjadi kasus kriminal biasa. Maki menyesalkan pemberian bebas bersyarat bagi puluhan napi koruptor yang diberikan Kementerian Hukum HAM hari-hari terakhir ini. Ini sebagai langkah mundur pemberantasan korupsi karena apa? Menjadikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana biasa seperti pencurian, copet dan lain sebagainya, karena memang hak napi itu mendapatkan hak pembebasan bersyarat, remisi dan lain sebagainya secara umum. Nah, dengan pemberian ini kepada napi koruptor, maka kasus korupsi menjadi perkara biasa, beda dengan kasus teroris maupun narkoba yang extraordinary crime. Ini sebagai langkah mundur dari legislatif DPR kita dan bersama pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 21 Tahun 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli menyatakan pemberian pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi sudah sesuai dengan undang-undang yang ada. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana sudah bukan wewenang pemerintah. Ya begini ya, kalau pemerintah itu kan tidak boleh ikut campur ya. Urusan pembebasan itu kan urusan pengadilan. Ada koruptor dibebaskan, dikurangi dan sebagainya, itu kan pengadilan yang menentukan. Dibebaskan, dikurangi hukumannya dan sebagainya. Nah, kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat. Dan Anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu ya. Selain menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat, pembebasan bersyarat puluhan napi korupsi tersebut juga menuai tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang juga harus ditangani dengan cara-cara yang ekstra. Tim Liputan Metro TV.